Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pela Aldian Zaki, NPM 216610383. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang status gizi dan kemampuan motorik di mata kuliah perkembangan motorik pada masa anak-anak dengan dosen pengampu Bapak Reski MPD. Baik, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu status gizi dan kemampuan motorik. Status gizi merupakan suatu kondisi dari setiap individu yang dipengaruhi oleh zat makanan yang dikonsumsi seseorang, merupakan indikator dari status gizinya. Anak yang mempunyai status gizi yang baik, tentu pertumbuhan dan perkembangannya akan berjalan seimbang dan sehat. Bila anak sudah sehat, tentu dia akan dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan baik. Contohnya seperti belajar dan bermain. Ditambahkan, status gizi yang baik merupakan salah satu syarat penting dalam mencapai kesehatan yang optimal. Status gizi dan kemampuan motorik pada anak-anak saling terkait dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Status gizi yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan motorik, sedangkan kemampuan motorik yang terganggu juga dapat mempengaruhi asupan makanan dan status gizi anak. Status gizi anak merujuk pada keseimbangan antara asupan makanan yang cukup dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gizi yang buruk dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, termasuk perkembangan kemampuan motorik. Anak-anak dengan status gizi buruk cenderung memiliki berat badan yang kurang, kekurangan energi, dan kekurangan zat gizi penting seperti protein, zat besi, dan vitamin. Dampak lain dari status gizi anak yang lebih atau overweight juga menimbulkan masalah berat badan yang berlebihan. Akibatnya, anak mempunyai beban yang berlebihan tentu akan mengganggu kemampuan motoriknya, karena dalam melakukan gerak tidak terdapat keseimbangan antara tubuh dengan pusat gravitasi dan juga memerlukan energi yang banyak. Nah, di sini saya akan memberitahu tanda-tanda umum kurang gizi dapat dilihat dari oedema, kelainan warna rambut rontok, rambut jarang, otot mengecil, muka seperti bulan. Akibat kurang vitamin A, misalnya rabun senja, kurang vitamin B seperti antropi atau hipertrofi, kurang kalori protein adalah gejala yang ditimbulkan oleh kekurangan kalori atau protein karena kekurangan makanan yang dikonsumsi. Gizi kurang atau gizi buruk pada masa bayi dan kanak-kanak, terutama pada umur kurang dari 5 tahun, dapat berakibat terganggunya pertumbuhan jasmani dan kecerdasan mereka. Tetapi jelas gizi yang buruk memperhebat masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh anak, yaitu mudah terserang penyakit, tertundanya pertumbuhannya, dan badan cacat. Anak yang gizi kurang ditandai badan kurus, pertumbuhannya terhambat, terjadi karena kurang zat sumber tenaga dan kurang protein atau zat pembangun, kurang gairah dan kurang lincah, dan akan tertinggal dalam belajar, kurang gesit dalam bergaul dengan sesama anak, atau kurang tanggapan atas lingkungannya. Nah, itulah pentingnya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan makanan yang seimbang dan nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, beberapa faktor yang berkontribusi terhadap status gizi yang baik meliputi asupan makanan yang seimbang,
termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dukungan nutrisi yang memadai selama periode pertumbuhan pesat dan kebiasaan makan yang sehat seperti makan dalam porsi yang cukup dan rutin serta menghindari makanan yang tidak sehat. Nah, untuk gizi yang buruk, hal ini tentu juga mempengaruhi kemampuan persepsi motorik yang ada di dalamnya. Terdapat dua proses, yaitu proses pengamatan dan bergerak yang saling berinteraksi satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa semua gerakan yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh kemampuan persepsi motorik terhadap rangsangan yang datang. Persepsi motorik menunjukkan kepada kemampuan individu untuk menerima, menginterpretasikan, dan memberikan respon dengan tepat kepada sejumlah stimulus yang datang kepadanya. Adapun komponen-komponen yang terlibat dalam persepsi motorik di samping tubuh dibantu oleh persepsi visual atau penglihatan, audio atau pendengaran, peraba, kinestetis, penciuman, dan rasa. Nah, selain itu, stimulus dan latihan yang tepat dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik anak-anak. Bermain dan beraktivitas fisik yang teratur dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, koordinasi motorik, keseimbangan, dan fleksibilitas. Pemberian kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik seperti bersepeda, berlari, bermain di luar ruangan, atau bermain olahraga dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik mereka. Dalam keseluruhan, status gizi dan kemampuan motorik pada anak-anak saling terkait dan harus diperhatikan secara holistik. Dengan memastikan asupan makanan yang seimbang dan nutrisi yang cukup, serta memberikan stimulasi dan latihan yang tepat, kita dapat membantu anak-anak mencapai status gizi yang baik dan mengembangkan kemampuan motorik mereka yang optimal. Selanjutnya, bila dirinci ada 11 kemampuan yang terdapat dalam individu untuk mengidentifikasikan dan merespon suatu stimulus, yaitu kecamatan kontrol, koordinasi anggota badan, orientasi respon, waktu reaksi, kecepatan gerak lengan, mengendalikan kecepatan, kecekatan tangan, kecekatan jari, keajengan tangan lengan, kecepatan jari pergelangan, membidik. Semua kemampuan ini berkembang dengan baik bila anak mempunyai status gizi yang baik. Dengan status gizi yang baik, tentu persepsi motorik anak berkembang dengan baik dan dapat melakukan kegiatan sehari-harinya dengan sukses. Terdapat hubungan yang positif antara status gizi dan kemampuan motorik anak dengan koefisien korelasi 0,293. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi status gizi anak, maka semakin tinggi pula kemampuan motoriknya. Nah, jadi kita sebagai orang tua ataupun guru ataupun dosen lebih pintar lagi untuk memberikan asupan makanan kepada anak-anak kita agar pertumbuhan dan perkembangan motorik mereka berjalan dengan sangat baik. Oleh karena itu, kita tidak boleh memberikan asupan makanan yang bisa dibilang asal-asalan atau yang tidak memenuhi gizi.
seperti makanan cepat saji, makanan instan, atau yang lainnya, atau jajan-jajanan di luar sana. Kita harus pandai memilih mana yang baik untuk gizi anak kita, mana yang tidak. Itulah video materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.